Ada yang berkomentar bahwa sistem pemerintahan Islam itu berdarah-darah. Memang. Kita nggak akan bahas soal itu, tapi di video ini aku ingin sharing sebuah analogi atau perumpamaan yang sering kita jumpai dan alami selama kita hidup. Kalian bisa tebak apa yang dilakukan mayoritas orang tua ketika melihat seorang balita umur 2 tahun memegang sebuah pisau yang tajam. Ya, seperti kebanyakan di pikiran kalian, pasti kalau kita sebagai orang tua akan segera meraih, mengambil, merebut, dan menjauhkan pisau tersebut dengan cepat. Kita sangat yakin 100% kalau itu berbahaya. Nah, pertanyaannya, kalau orang dewasa yang pegang pisau berbahaya nggak? Yap, berbahaya. Yang berbahaya pasti sedikit orangnya. Ya, kita bisa sebut oknum. Entah itu begal, preman, atau siapapun yang melakukan tindak kriminal dengan equipment knife gitu. Oke, sekarang pertanyaan kita ganti. Gimana kalau yang pegang pisau itu para orang tua? Yap, jawabannya sama juga. Pasti tetap ada oknum yang menyalahgunakan pisau tersebut. Ya, kalian tahu sendirilah bahwa ada kan berita kriminal yang orang tua itu tega membunuh salah satu anggota keluarganya. Oke, sekarang aku mau nanya lagi. Kenapa sih pisau dibuat tajam? Ini sebenarnya video bahas apa sih? Oke, kita sama-sama jawab dulu. Jawabannya tergantung siapa yang menjawab. Contohnya, kalau seorang chef, pasti jawabannya pisau dibuat tajam karena biar bisa motong daging, sayur, dan bahan-bahan makanan lainnya. Nah, kalau tukang jagal hewan kurban, jawabannya ya biar bisa nyembelih baik dan benar. Kalau pisau tumpul, ya, pisaunya tumpul, ya gimana cara motongnya? Mau pakai teknik pernafasan apapun ya nggak bakal bisa motong. Apalagi ada yang bilang dengan seizin Allah pisau tumpul ini bisa memotong. Oke, mungkin Anda seorang wali kali ya. Oke, sekarang coba jawab lagi. Kenapa tentara, polisi itu punya senjata? Apa alasannya? Kalian pasti menjawab untuk jaga-jaga, safety. Kalau ada kriminal bisa ambil tindakan tegas. Bisa juga sebagai ancaman buat pihak musuh yang mengancam negara. Nah, coba deh, boleh share di kolom komentar, ada alasan lain nggak kenapa polisi dan tentara itu dipersenjatai? Oke, kalau jawabanku seperti ini. Alasan kenapa tentara dan polisi punya senjata itu karena ada orang-orang yang layak kena peluru. Kalian bisa highlight frase layak atau pantas di kalimatku tadi. Mungkin sebagian dari kita menganggap itu kejam, tapi memang itu perlu dilakukan demi melindungi manusia yang lainnya. Pemahaman, pemikiran, ilmu, dan apapun yang ada di kepala si pengguna senjata itulah yang menentukan keputusan menggunakan senjata. Gimana? Apakah ada yang sudah mulai tergelitik dengan hook opening tadi? Allah itu pernah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ya, silakan dibaca dan renungi tafsir ayat ini. Intinya adalah manusia memang memiliki potensi untuk menumpahkan darah. Dan itu sudah alamiah, itu udah nature-nya manusia ketika kita ingin survive. Untuk bisa mengambil manfaat protein hewani, kita perlu menyembelih hewan yang kita konsumsi. Allah sang pencipta kita sudah mengatur mana yang halal dan mana juga yang haram. Setiap pelanggaran akan memiliki dampak ketika kita berani melampaui batas dari apa yang sudah pencipta kita tetapkan. Dan kita sebagai hamba Allah di muka bumi ini itu memiliki tugas untuk menjaga, berusaha mengembalikan dunia yang telah rusak ini dengan aturan sang pencipta. Jika kita bebas mengikuti keinginan hawa nafsu, maka kita akan hancur. Sebaliknya, jika kita mengikuti dan menjalankan apa yang Allah dan Rasul kita berikan, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan sejati. Tidak hanya di dunia, tapi juga setelah kita mati. Kesimpulannya adalah, sebelum menggunakan senjata, isi dan kaji informasi, menambah pengetahuan, membuang sampah-sampah pemikiran di kepala kita. Oke, udah itu aja. Kalau kalian suka konten storytellingku, silahkan share dan subscribe. Aku Zunun Sulaiman. Sampai ketemu lagi. Salam sparkling. Assalamualaikum.